Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat hari ini? Ya, bagus. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Standar kompetensi hari ini adalah memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita. Ya, kemudian kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat dengan teliti. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ada siswa mampu menunjukkan pokok-pokok berita yang didengarkan. Yang kedua ada siswa mampu mencari pokok-pokok berita menjadi isi berita. Yang terakhir ada siswa mampu menyimpulkan isi berita di dalam satu alinea. Ya, Ibu akan membacakan beritanya terlebih dahulu ya. Ibu akan membacakan beritanya, kalian dengar baik-baik ya. Judulnya, perut korban gempa dan likuifaksi masih keroncongan. Lebih dari 1 bulan bencana gempa dan likuifaksi berlalu. Masih banyak warga di desa-desa yang terisolasi harus menggayuh sepeda 1-2 hari untuk mendapatkan bantuan makanan. Urusan perut warga korban gempa dan likuifaksi ini ternyata belum bisa diatasi seluruhnya. Wajah Ismail begitu lelah ketika ditemui di rumah Retno, Ketua DPR Kota Sigi. Ke Kota Palu hanya mendapatkan beberapa kilogram beras bantuan. Baginya uluran tangan dari pemerintah sangatlah berharga. Ismail berangkat dari desanya pukul 7.00 hari Sabtu. Dia melalui jalan alternatif di sela perkebunan coklat, mulai dari Jononunu, Sigi Biromaru hingga sampai Kota Palu pukul 11 hari Minggu. Dia sempat bermalam dan makan seadanya di emperan pasar Birobuli. Setelah mendapat bantuan beras, dia berencana kembali ke Jononunu pukul 15.00. Dia memperkirakan tiba Senin pukul 3.00. Saya cepat-cepat karena keluarga di rumah cemas. Mudah-mudahan malam ini tidak hujan sehingga saya bisa tiba di desa besok, katanya. Jalur yang ditempuh Ismail berupa jalan tanah rusak. Jika hujan turun, jalan itu tidak mulus, telah hancur total akibat likuifaksi. Ismail mengaku berusaha payah datang ke Kota Palu dengan sepeda. Alasannya, bantuan makanan di Jononunu sudah habis. Dapur umum yang sempat didirikan di kecamatan juga ditutup sejak Idul Adha lalu. Daripada kelaparan, saya nekat pergi ke Palu naik sepeda untuk mencari bantuan. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras, katanya memelas. Ya.
itulah berita yang ibu bacakan. Sekarang kalian harus menentukan pokok-pokok berita menggunakan 5W1H. Ada yang tahu 5W1H? Ya, yang pertama ada apa, kemudian di mana, ketiga ada kapan, keempat ada mengapa, dan terakhir ada bagaimana. Kemudian kalian menentukan isi berita, dan yang terakhir kalian menyimpulkan isi berita. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakannya. Setelah itu ibu akan menanyakannya kembali. Ya, silakan dimulai mengerjakannya. Bagaimana, sudah selesai? Ya, ibu akan tanyakan untuk pokok-pokok beritanya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada peristiwa apakah yang terjadi? Ya, peristiwa yang terjadi adalah korban gempa dan likuifaksi masih kelaparan. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di desa Jono Nunu, Kecamatan Sigi, Kota Palu. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi? Hari Jumat tanggal 28 September 2018. Kemudian, siapa yang menjadi pelaku peristiwa itu? Ya, Ismail ya. Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena terjadinya bencana gempa dan likuifaksi, warga terisolasi, sulit untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang kelima, bagaimana terjadinya proses peristiwa itu? Ya, karena bantuan makanan tidak sampai ke desa Jono Nunu, maka Ismail pergi ke Kota Palu dengan mengayuh sepeda selama 1 hari 1 malam untuk mendapatkan bantuan beras demi keluarganya ya. Kemudian isi berita. Ya, isi beritanya adalah Ismail, salah satu korban gempa dan likuifaksi, menderita kelaparan karena bertempat tinggal di desa terisolasi atau sulit dijangkau oleh alat transportasi, sehingga bantuan makanan tidak sampai di desanya. Untuk mendapatkan bantuan beras, maka ia harus menggayuh sepeda selama 1 hari 1 malam ke Kota Palu. Ya, kemudian yang terakhir, menyimpulkan isi berita. Apa kesimpulan dari berita yang tadi? Ya, Ismail harus menggayuh sepeda selama 1 hari 1 malam ke Kota Palu untuk mendapatkan bantuan makanan. Ya. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ya. Tapi kalian tidak boleh malas-malas belajar ya, harus tetap semangat belajar untuk cita-cita yang kalian inginkan. Harus mempunyai cita-cita yang setinggi langit juga ya. Dan jangan pernah dengarkan orang yang meremehkan cita-cita kalian. Biasakan ada orang yang bilang, apa juga cita-citamu itu terlalu tinggi. Itu artinya bukan cita-cita kalian yang terlalu tinggi ya, tetapi pikiran mereka yang terlalu sempit. Jadi harus tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kepada ketua kelas, ibu persilakan untuk memimpin doa lagi. Doa selesai belajar. Sikap berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa keluar kelas.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.